Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Ketemu lagi sama aku Safa Mesya Fitia dengan NRP 152048182. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum mengenai pembuatan REST API menggunakan Flash. Oke, khususnya pada tugas nomor 1 yaitu pembuatan endpoint sensor untuk menampilkan data suhu dan kelembapan. Mari kita lihat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingan dari tugas praktikum nomor 1 yaitu pembuatan REST API menggunakan Flash dengan endpoint sensor. Oke, pertama-tama pada bagian pertama itu ada mengimport library. Pada bagian itu saya mengimport library Flash. Nah, si Flash ini tuh digunakan buat server, gitu, membuat server. Terus di sini juga aku import request yang dimana digunakan untuk mengambil data dari si klien. Terus ada JSONify, di sini tuh digunakan untuk mengembalikan data dalam format JSON. Oke, lanjut kita menginisialisasi aplikasi. Di sini tuh baris itu digunakan untuk membuat aplikasi Flash-nya. Oke, di sini ada variable message berupa list. Jadi yang digunakan untuk menyimpan data sensornya. Jadi pada tugas nomor 1 ini data masih disimpan di dalam variable sehingga data tuh akan hilang jika si server dimatiin. Oke, di sini aku masuk ke endpoint get atau metode get. Si endpoint itu sensor yang dimana di sini tuh menampilkan seluruh data sensor yang tersimpan di dalam list message dalam bentuk JSON. Nah, di sini juga ada endpoint menggunakan metode post. Ini tuh fungsinya untuk menerima data dari klien dalam format si JSON-nya. Oke, di sini ada data. Di sini tuh ada data yang diterima kemudian disusun dalam bentuk dictionary. Sampai sini ya. Dictionary di mana setiap data memiliki ID, suhu, dan kelembapan. Oke, di sini juga ada data sensor yang ditambahkan ke dalam data list message menggunakan fungsi append. Terus di sini setelah data berhasil dikirim, si server akan memberikan respon berupa pesan bahwa data sensor berhasil dikirim beserta data yang baru saja ditambahin. Oke, di sini tuh status kode ya. Status kode 201 itu menandakan kalau data itu berhasil dibuat. Di sini juga ada untuk menjalankan server. Di situ menjalankan si server si flashnya pada alamat ini. Aku tuh udah ngejalanin. Pokoknya tuh udah jauh beda ya. Untuk ngejalanin tuh si HTTP-nya ini, URL ini. Kita coba cek dulu apakah ini aman buat ini atau harus jalanin lagi. Aman. Ini aman, masih bisa jalanin karena aku udah jalanin. Oke, kita masuk. Wait, kok ini sih? Kita ke bawahin dulu deh ya, biar tidak mengganggu. Oke, sini aku udah ngejalanin kasih flashnya dengan perintah Python di terminal tuh Python sensor.py. Ketika berhasil dijalanin, kita masuk untuk coba-cobanya. Oke, kita membuka si postman-nya. Karena di sini aku pakai extension standar client. Oke, biar nggak ribet lah ya. Di situ fungsinya tuh untuk mengirim request ke server lah ya. Nah, pada bagian itu paling penting lah ya. Pertama, saya akan mencoba metode get untuk mengirim data sensor ke server. Nah, oke. Di sini tuh aku di badan si JSON-nya aku isi ini. Setelah data dikirim, saya menggunakan tombol send ini. Nah, di sini kan muncul seperti ini. Oke, di sini jika berhasil tuh server akan mengembalikan respon berupa pesan bahwa data sensor itu berhasil dikirim. Di sini kita metode post. Oke. Tadi tuh metode get ya, tipe. Sini aku mau jalanin lah ya. Nah, karena di sini codingan tuh aku tuh kasih kayak pesan buat si metode post ini tuh buat nampilin si responnya tuh berupa pesan ketika berhasil tuh data sensor berhasil dikirim. Dan disitu lebih detail ya, tuh, ada datanya. Oke, mungkin ini untuk tugas pertama. Kita lanjut ke tugas nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 2 aku bakal ngejelasin cara gitu, yaitu disuruhnya itu buat menyimpan data suhu dan kelembaban ke dalam file, bukan ke si variabelnya. Tapi pada bagian 1 seperti biasa kita mengimport kayak mengimport beberapa library, ada Flash, ada request, JSON. Di sini ada tambahan OS ya. OS itu digunakan buat mengecek keberadaan si filenya. Yang pertama, kita ada inisialisasi filenya. Di sini ada inisialisasi file. Inisialisasi file. Di sini variabel file path itu digunakan untuk menentukan nama file yang akan menyimpan data sensor, yaitu sensor JSON-nya. Oke, pada bagian ini tuh si program akan mengecek apakah file si sensor JSON itu sudah ada atau belum. Jika belum, maka si file akan dibuat dengan isi awal berupa list kosong.
Terus si list kosong ini menggunakan fungsi message list kosong gitu. Jadi si list kosong yang menggantikan fungsi message itu loh, yang variabel si list satu kosong pada tugas sebelumnya nanti bakal diganti. Jadi si list itu bukan si objek ya intinya mah. Terus pada bagian ketiga di sini ada endpoint get sensor. Oke, get point sensor ini sama sih, endpoint itu menggunakan metode get. Si fungsinya tuh adalah untuk membaca data dari file sensor JSON, kemudian menampilkan data tersebut dalam format JSON ke klien. Sama aja sih sebenarnya. Terus ini juga ada endpoint endpoint di sini juga ada, di sini tuh pada bagian ini tuh. Nah, pada si bagian si endpoint post situ pakai root sensornya, root postnya menggunakan metode post untuk menerima data suhu dan kelembapan dari si klien. Di sini tuh ada tweet. Nah, ini sampai sini tuh itu data yang tersimpan di file kemudian dibaca kembali dan dimasukkan ke dalam variabel data. Oke, di sini ada bagian penting yang dimana ada penanganan error. Nah, ini kita harus ganggu. Dari situ ada penanganan error lah gitu kan. Variabel itu digunakan untuk memastikan data yang dibaca dari file benar-benar berbentuk list. Terus hal itu penting karena metode append hanya bisa digunakan pada list, bukan pada dictionary. Oke, di sini ada bagian untuk menambah data ke file. Nah, ini untuk menambah data ke file ada data suhu dan kelembaban yang diterima dari si klien, kemudian ditambahkan dalam list menggunakan fungsi append. Oke, nah setelah itu tuh pada bagian ini tuh setelah ditambah si list tersebut disimpan kembali ke file sensor JSON. Nah, di sini pada di bagian untuk menampilkan si respon postnya tuh si server akan mengirimkan si respon berupa pesan bahwa data sensor berhasil disimpan ke file. Ini nih, berhasil disimpan ke file dengan status kode 201 yang artinya data berhasil dibuat lah ya. Pada bagian terakhir sama juga. Pada bagian itu digunakan untuk menjalankan server place pada alamat HTTP ini. Kayak tadi sih, tapi aku udah jalanin sih ini tuh, sorry ya. Pokoknya jalanin terminalnya tuh Python, si nama file, berhubung tadi kan bedanya tuh cuma beda tambah 1 ya. Jadi mari kita lanjut. Aku bakal nunjukin si hasil dari implementasi codingan si JSON tadi, yang dimana aku pakai metode post dulu. Di sini udah dapat si URL atau kayak protokol atau apalah ini tuh. Nanti dikasih endpoint sensor sesuai dari si codingannya. Kita coba send. Oke, kita pakai post dulu ya. Kita get dulu tuh buat tampilin si JSON-nya apakah udah ada data atau belum. Ternyata belum, masih berupa array karena kita belum memasukkan si datanya. Maka dari itu kita metode post, di mana kita bakal mengirim si data ini ke file JSON. Oke, bentar ya. File JSON ini. Nah, kita munculkan. Nah, maka dari itu coba kita cek lah. Kita coba hapus dulu deh. Oke, kita lanjut lagi ke get. Kita masih kosong, terus kita coba lagi ke post. Kita lihat lagi si sensor JSON-nya ada lagi kan. Nah, coba kita nampilin lagi ke get. Kita buat nampilin apakah masih array atau enggak. Ternyata enggak. Oke. Ini ada kasus juga ketika kita post lagi, kita send, kita buka JSON, ada double, kita coba get lagi dan hasilnya double. Oke. Jadi bagian itu melakukan request lah si postnya itu ke endpoint. Jadi data berupa jadi saya tuh kirim berupa suhu dan data itu dalam format JSON. Makanya kalau di send atau ditekan berkali-kali maka munculnya sesuai yang kita tekan. Cukup sekian dapat disebutkan bahwa endpoint si sensor yang dibuat tuh sudah berhasil menerima dan menyimpan data suhu serta kelembaban ke dalam file si JSON-nya menggunakan metode post dan dapat menampilkan kembali data tersebut menggunakan metode get. Jadi hal ini menunjukkan bahwa API yang dibuat telah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari tugas praktikum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.